seakan tidak berhenti dari kasus yang telah terjadi. Pelecehan seksual terulang kembali. Parahnya hal ini tidak lagi hanya terjadi di jalanan atau di kegelapan malam. Tempat menuntut ilmu yang seharusnya jadi ladang mencari pengetahuan baru, justru berbalik menjadi sarang para oknum pemuas nafsu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin hal ini masih saja terjadi? Inilah Ngopotmbo berani berbicara untuk stop pelecehan seksual. Menurut kamu apa sih pelecehan seksual itu? Suatu tindakan seksual yang berhubungan secara fisik dan mental di mana korban merasa terintimidasi dan terancam, dan ini semua tidak diinginkan sehingga muncul tidak kenyamanan banyak hal, dan ini menyiksa korban. Kamu kenapa sih pelecehan seksual ini terjadi? Yang pasti karena punya kekuasaan dan wewenang, kurangnya iman sehingga nafsunya bisa dikeluarkan tanpa ada kontrol. Terus yang ketiga, kurangnya pergaulan. Nah, jadi dan untuk yang para korban, salah satunya kurangnya edukasi seks di usia dini dari keluarga dan dari sekolah di dunia pendidikan. Kurangnya juga ilmu, dan itu yang harus kita lakukan bagaimana supaya kita bisa hentikan itu. Menurut kamu, upaya apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah pelecehan seksual ini terjadi? Jangan pernah percaya penuh terhadap seseorang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan berbicara atau ngobrol yang berbau pornografi. Yang ketiga, harus punya percaya diri. Itu yang utama untuk diri kita sendiri. Terus kalau untuk keluarga, adanya edukasi seks mulai dari dini, dari 0 sampai 3 tahun, lalu dari 3 tahun sampai menuju SD, SD sampai SMP, itu semua ada ilmunya. Jadi kita sebagai orang tua, yuk kita berikan mana batasan yang boleh di-touch, mana daerah-daerah privasi yang dimana ini tidak boleh disentuh oleh orang lain. Kayaknya dari keluarga itu harus informasikan hal demikian untuk anak-anak kita. Dan harus ada kedekatan sebagai orang tua dan anak. Bukan hanya kehangatan, tapi ada komunikasi dalam banyak hal. Entah kegiatannya, entah apa yang anak-anak kita lakukan. Supaya anak-anak kita mendapatkan kenyamanan bersama ayah dan ibunya, bersama orang tuanya. Itu penting sekali menurut saya. Dan ini yang bisa membentengi anak-anak kita supaya tidak menjadikan korban. Dan yang ketiga, tentang sekolah. Saya rasa sekolah harus memberikan banyak ilmu-ilmu edukasi secara pendidikan, entah bekerja sama dengan pihak kesehatan, pihak dokter. Itu perlu supaya anak-anak tidak tabu mendengar bahasa-bahasa tentang badinya, tentang kelaminnya, apa sih yang harus dijaga. Ini penting karena dengan begitu ini bisa menghentikan dan mereka bisa berbicara. Ini penting sekali karena mereka udah tahu. Dengan mereka tahu, mereka akan berani untuk berbicara, mengatakan tidak, ini tidak boleh, ini yang boleh. Saya rasa ini bisa membuat menyelamatkan anak-anak muda, menyelamatkan korban-korban. Dan buat teman-teman, buat adik-adik di sana yang menjadikan korban, ayo kita harus bicara, kita hentikan ini. Jangan berikan kesempatan kepada pelaku-pelaku yang masih di luar sana. Jadi kami mewakili dari Ngopotmbo, kita ikut berempati, kita ingin menghentikan semuanya dengan stop pelecehan sekarang. Thank you.